Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan. Sebelumnya, bagaimana Ibu Aai, sehat? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah banget. ya, sehat ya Bu. Ya meskipun Ibu banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan ya Bu, berbarengan dengan kegiatan Kalem bu kalem. ya, berbarengan dengan kegiatan pelatihan ini, alhamdulillah ya Bu, masih bisa dilaksanakan dengan baik. Pak Ade juga bagaimana Pak Ade kabarnya hari ini, sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sehat ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, semoga kegiatan pelatihan kita ya di Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan ini bisa berjalan dengan baik ya, sehingga tujuan dari pelatihan bisa tercapai. Dan meskipun kondisinya seperti sekarang yang tidak memungkinkan untuk kita bisa bertatap muka ya Bapak Ibu, tentunya mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya ya untuk bisa terus mengikuti pelatihan. Baik, sebelum pembelajaran atau pelatihan ini kita mulai, ada baiknya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan yang kita lakukan itu bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa dulu sebentar. Berdoa dimulai. Amin. Selesai berdoa. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Saya akan memaparkan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mengapa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini penting? Ya. Ini dikarenakan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini memiliki tujuan, yaitu untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Bisa dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi kurikulum operasional di sekolah. Ya meskipun satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum ini dengan cara lain ya, selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Kemudian prinsip-prinsip pada pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini terdiri dari 6 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip berpusat pada peserta didik. Prinsip yang pertama ini berarti pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Dalam hal ini, kenapa harus berpusat pada peserta didik? Karena peserta didik merupakan output dari pendidikan di sekolah, di mana nanti mereka itu akan
terjun ke masyarakat, akan berkolaborasi dengan masyarakat di berbagai sektor. Ya. Kemudian profil pelajar Pancasila juga di sini harus menjadi rujukan ya, di mana profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut itu harus selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Prinsip kedua adalah kontekstual. Dalam hal ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Seperti yang kita tahu, tentunya setiap sekolah itu memiliki kekhasan dan karakteristik masing-masing. Misalnya dari visi dan misi itu masing-masing sekolah memiliki visi dan misi sendiri-sendiri. Ya, seperti misalnya visi dan misi di sekolah Bu Aai akan berbeda dengan visi dan misi di sekolah Pak Ade. Ya. Kemudian juga dari jumlah peserta didik, ya, itu tiap sekolah memiliki jumlah peserta didik yang berbeda-beda. Demikian juga dengan jumlah dan jenis program keahlian yang ada di sekolah tersebut, itu akan berbeda-beda satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Kemudian tentang konteks sosial budaya dan lingkungan, ini setiap sekolah mungkin berada pada budaya dan lingkungan yang berbeda-beda. Misalnya ada sekolah yang berada di lingkungan industri, tentunya konteks sosial budayanya akan berbeda ya dengan sekolah yang berada di lingkungan sentra pertanian, sentra kerajinan atau di lingkungan pertanian dan perkebunan ya. Yang prinsip ketiga dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah esensial. Ya. Esensial di sini artinya semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi berbagai macam naskah di sana itu dokumen bisa ya dilihat atau digunakan ya di satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini bahasanya itu harus lugas. Lugas itu artinya jelas, tidak berbelit-belit ya. Dan sederhana sehingga mudah dipahami. Dan juga tidak menimbulkan multitafsir ya. Jika terjadi multitafsir ini akan sangat membahayakan karena pemahaman orang itu sangat berbeda-beda. Ya, berikutnya juga esensial itu tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain ya. Seperti misalnya untuk capaian pembelajaran, kemudian struktur kurikulum itu sudah ada dalam lampiran Permendikbud sehingga tidak perlu lagi naskah tersebut itu dimuat atau ada dalam dokumen kurikulum operasional ya. Itu prinsip esensial. Yang keempat adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah yaitu akuntabel. Akuntabel artinya itu dapat dipertanggungjawabkan karena dalam hal ini berbasis data dan aktual ya, terkini informasinya. Jadi misalnya nih untuk jumlah siswa di sekolah tersebut ya, contoh misalnya ya, itu harus
terkini ya, terkini informasinya, jadi tidak informasi yang dulu-dulu begitu ya, karena mungkin saja selama pembelajaran itu terjadi mutasi siswa, ada keluar masuk siswa ya. Maka dalam hal ini pelaporan jumlah siswa itu harus aktual ya, terkini begitu, sesuai dengan data yang real yang ada di sekolah. Ini akan berdampak nanti pada pemberian dana bantuan ke sekolah itu ya, baik itu dana BOS maupun dana POPD di sekolah. Demikian juga dengan jumlah program studi yang ada di sekolah tersebut itu dilaporkan sesuai apa adanya ya, sehingga kemungkinan nanti ada bantuan dari pusat untuk sarana dan prasarana itu akan menyesuaikan dengan kondisi program studi yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Itu akuntabel dan bisa dari hal-hal yang lainnya. Pokoknya dalam hal ini harus yang terkini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah saat itu gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip yang kelima ya dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan ya, sebagai pengawas berjalannya pendidikan di sekolah, dan juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Di antaranya ada orang tua peserta didik, kemudian organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja yang merupakan mitra kerja dari sekolah gitu ya. Tentu saja ini di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Itu antara lain prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi tujuan dari materi saat ini ya, mudah-mudahan peserta bisa memahami ya, apa itu tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah, dan juga bisa memahami masing-masing prinsip tersebut ya. Kemudian outputnya mudah-mudahan para peserta diklat itu bisa menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah ini nanti di sekolahnya masing-masing ya, sehingga tujuan dari pendidikan di sekolah masing-masing bisa tercapai dengan baik begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan ini tentang materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dari pemaparan ini barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan atau mungkin kurang jelas dari pemaparan yang diberikan. Mangga silakan Pak Ade sama Ibu Aai. Iya Bu Darti. Saya Bu Darti. Iya. Ini Bu, perihal keberadaan sekolah itu kan berada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Peran masyarakat dalam hal pengembangan kurikulum itu meskipun peranannya kecil, tapi mungkin adalah kontribusinya. Seperti apa ya Bu peran masyarakat untuk pengembangan kurikulum operasional di sekolah? Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya ya. Peran masyarakat ya tadi walaupun kecil dalam pengembangan kurikulum operasional di sekolah atau di satuan pendidikan ini karena masyarakat itu
merupakan bagian dari orang tua siswa ya, orang tua siswa merupakan bagian dari masyarakat dan tentunya orang tua siswa ini sebagai pelanggan ya, pelanggan sekolah. Kalau diibaratkan sekolah itu sebuah ini orang tua siswa itu adalah pelanggan sekolah dan juga di masyarakat itu juga ada siswa di mana siswa itu merupakan output sekolah seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa siswa itu nanti akan terjun, akan berbaur, akan berkolaborasi dengan masyarakat. Mereka itu nanti akan berkembang di masyarakat di bidang atau di sektor masing-masing begitu ya Bu. Jadi tentunya peran serta masyarakat di sini sangat diperlukan ya Bu untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Karena masyarakat sendiri mempunyai kepentingan dan sekolah bisa tahu ya akan kepentingan dari masyarakat terhadap pendidikan. Begitu mungkin Bu jawabannya. Ya, boleh Bu. Makasih. Sama-sama Bu. Pak Ade, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini Bu untuk yang di bagian konstektua Bu. Iya, Pak. Itu yang kekhasan sosial budaya. Mungkin Iya, Pak. kalau di kita atau di saya mungkin karena lingkungan pesantren mungkin ya seperti Iya, Pak. ya mungkin munculnya budaya pesantren tambahannya selain di ya kedinasannya mungkin ya. Kalau misalnya di sekolah ibu atau Bu Ai mungkin seperti apa karena mungkin bukan sekolah swasta ini Bu. Iya. Mungkin seperti itu dulu. Iya. Untuk di sekolah kami ya Pak itu untuk kekhasannya kebetulan sekolah kami itu dekat dengan lingkungan industri ya sekarang itu. Jadi tentu saja tingkat sosial budaya masyarakatnya berbeda ya dengan sebelumnya gitu ya Pak. Maka untuk jumlah peserta didik juga berpengaruh ya Pak untuk ke jumlah peserta didik di mana kalau misalnya dulu itu untuk yang masuk sekolah itu mereka tidak terlalu apa ya berambisi gitu ya untuk sekolah lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi sekarang karena dengan banyaknya industri di lingkungan sekolah gitu, jadi mereka itu ingin sekolah betul-betul ya sehingga nanti selesai sekolah bisa bekerja di daerah sendiri begitu Pak. Kalau dulu kan mereka berpikirnya untuk bekerjanya itu jauh ya. Jadi sekarang itu mereka sangat antusias sekali Pak gitu ya. Itu mungkin yang bisa dijelaskan. Ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sebelum kita lanjutkan ya untuk sesi berikutnya, mungkin untuk mencairkan suasana biar lebih rileks lagi ya, itu kita ke sesi ice breaking dulu. Mangga yang bagian piket sekarang siapa? Siapa ya Bu? Bagian Pak Ade bukan Pak Ade? Saya. Iya Mangga gitu. Pak Ade. Bu Ai, tolong. Tolong, ngabuna. Satu Pak Ade, kita kan Sunda banget nih urusan bikin ice breaking kayaknya nggak begitu merepotkan kan Pak Ade? Ya. Baik, untuk ice breaking ya, saya ambil satu lagu yang satu-satu aku sayang ibu ya Bu. Aduh, Pak Ade mau jadi penyanyi ya? Boleh Pak Ade. Kayaknya suaranya merdu sekali Pak Ade. Nah, sekarang kita ganti hurufnya semua untuk yang vokalnya. Boleh dari A semuanya
E semuanya, U semuanya, Siap, O semuanya, terserah ya. siap. Tapi saya Ya, sepotong saja. Nanti satu-satu sayang Ibu, mungkin nanti teruskan sama Bu Ai, kembali lagi mungkin ke Bu Darti, lalu siap. ke saya mungkin ya. Saya coba dengan huruf A ya. Mangga, Pak. Sata, sata, aka sayang aba. Mangga Bu Ai. Ada apa sayang ayah. Ganti Bu sama U. Oh, belum tahu perintahnya udah nyaut. Saya udah ulangi lagi deh. Ya. Ibu ganti U, kemudian Bu Darti ganti sama E lah. Ya. Sata, sata, aka sayang aba. Kusuyu. Tege, tege, sayang edekeke. Tutu. Soyong somohon. Pret. Ini mulutnya nggak bisa ini ya. Aduh, benar-benar jadi cair suasananya nih Pak. Alhamdulillah ya. Jadi tidak terlalu ini, lebih rileks lagi ini ya untuk kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Pak Ade Ya, atas sama-sama Bu. ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ya atau diskusi di mana saya akan menanyakan pada Pak Ade dan Bu Aai ya penerapan prinsip seperti tadi ya, output dari pembelajaran ini adalah peserta itu bisa menerapkan output dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing, atau mungkin sudah diterapkan selama ini ya. Saya ingin gambarannya gitu ya untuk Bu Aai ya, untuk Ya. prinsip yang pertama itu berpusat pada peserta didik ya. Nah, sejauh mana prinsip tersebut sudah diterapkan di sekolah Ibu? Bu, mangga Bu. Oh, gitu ya. Untuk student center kita nih Bu, yang saya perhatikan dari tipe pembelajaran tiap guru itu berbeda-beda Bu. Saya bahas yang sudah saya kerjakan saja selama ini. Ini pengkondisian bahwa student center di kami gitu ya, utamanya berasa banget, kental banget kalau sudah tipe diskusi atau bahkan anak sudah digiring ke lab atau workshop. Nah, di situ kan guru terlihat bahwa guru hanya sebagai pengawas aja, hanya menengahi kerja anak saja gitu, hanya tidak mendikte seperti apa anak harus bekerja. Pendewasaannya untuk diskusi itu, si anak harus menggali sendiri potensi pribadinya sampai bisa terungkap di forum begitu Bu. Terus bisa dipertanggungjawabkan, itu kalau diskusi. Tapi kalau sudah masuk ke workshop, itu si anak boleh mencoba dengan gaya trial error. Coba-coba gagal gitu sampai pada akhirnya si anak itu berhasil Bu. Nah, baru peran guru kalau misal anak sudah merasa ini ada yang harus apa ya, ada yang harus ditanyakan atau ada yang harus dibetulkan, baru peran guru di situ turun Bu. Jadi bagaimana kondisi si anak supaya tidak ketelanjuran salah itu, si anak dituntut untuk mampu berkomunikasi sama guru. Jadi peran guru di sini tidaklah banyak Bu. Guru hanya mengawasi begitu ya, terus meneliti, menelaah sejauh mana anak itu mampu bekerja, mampu menghasilkan produk. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Aai atas jawabannya ya. Tadinya ini mau sekalian ke Pak Ade juga ya, karena waktu juga gitu yang membatasi kita, maka kita langsung ke kesimpulan saja atau reflektif ya.
saya simpulkan saja di sini bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini sangat penting diterapkan atau dipakai di sekolah, digunakan di sekolah untuk kelangsungan dan untuk pencapaian tujuan pendidikan di sekolah masing-masing. Mungkin itu refleksi yang bisa diberikan atau kesimpulan yang bisa diberikan. Terima kasih kepada semuanya sudah bisa berpartisipasi di pelatihan ini ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih. Diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.